Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sahira, bocah 8 tahun yang hilang selama 3 hari di Sungai Komering, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. BPBD Sumatera Selatan siagakan 100 personil dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Sabtu 15 Maret 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Sahira, bocah 8 tahun yang hilang selama 3 hari di Sungai Komering, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pencarian selama 3 hari terhadap Sahira, siswi SD berusia 8 tahun yang tenggelam di Sungai Komering, Desa Ula Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat dibagi menjadi 3 unit SAR. Unit SAR 1 melakukan penyisiran aliran sungai menggunakan perahu karet. Unit SAR 2 melakukan penyelaman, dan Unit SAR 3 melakukan pencarian dengan perahu masyarakat, serta menyebarkan informasi kepada warga di sepanjang pesisir sungai. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tadi malam dalam keadaan meninggal dunia. Komandan Tim SAR gabungan Oki Rianto mengungkapkan korban ditemukan mengapung di pinggir sungai, tepatnya di Desa Segonang, Kabupaten Ogan Ilir, sekitar 5 km dari lokasi awal kejadian. Pencarian satu anak tenggelam di Desa Ula Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk saat ini masih dilakukan pencarian dan kendala yang dihadapi di lapangan, air yang debitnya tinggi dan arus yang deras. Untuk potensi yang terlibat, TNI Polri, BPBD, Tagana, masyarakat. Kejadian tragis ini bermula pada Rabu petang saat Sahira bersama 2 temannya bermain dan mandi di pinggir Sungai Komering. Tiba-tiba korban terseret arus dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Kedua temannya hanya bisa menyaksikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban. Rian Apridani melaporkan. BPBD Sumatera Selatan siagakan 100 personel dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menyiagakan personil dan peralatan untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. BPBD Sumatera Selatan menyiapkan sekitar 100 personil serta berbagai peralatan darurat, termasuk 5 unit perahu karet, 5 unit perahu polentinen, dan 40 unit pelampung. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 758 lembar selimut, senter sepatin, 360 unit terpal hujan, 6 unit tenda pengungsian, 105 pasang sepatu petugas, dayung, dan jas hujan. Sebanyak 100 personil disiagakan di provinsi. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal mengatakan untuk wilayah seperti Ogan Komering Ilir dan Palembang, pihaknya juga menerjunkan Satgas guna membantu penanganan banjir. Terkait potensi tanah longsor, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat guna membersihkan material longsor. BPBD tidak memiliki alat berat sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani dampaknya dengan cepat. Untuk sekarang kita sebenarnya lebih memfokuskan pada pencegahan dan kesiapsiagaan karena seperti yang kita ketahui banjir ini merupakan eskalasi tahunan. Harusnya kita bisa mencegah, mendeteksi dari dini kondisi yang ada. Cuman memang ini perlu kerjasama. Menurut Iqbal, BPBD Sumatera Selatan telah memetakan 8 daerah rawan banjir, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Rawas Pali, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Kota Prabu Muli, dan Palembang.
Sementara itu 12 daerah telah ditetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor di antaranya Oku, Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Oku Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Oku Selatan, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Musi Rawas, Kota Prabungli, dan Lubuk Linggau. Selain menyiagakan personil dan peralatan, BPBD juga melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi pasca bencana. Pihaknya telah membuka layanan kesehatan bersama Dinas Kesehatan di wilayah terdampak untuk membantu para korban. Untuk itu dihimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama karena puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Maret. Masyarakat sebaiknya aktif mencari informasi cuaca baik melalui BPBD setempat maupun media sosial yang menyampaikan perkiraan dari BMKG agar dapat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Lurah Rawa Maju Kecamatan Talang, Kelapa, Banyuasin, Murianto akhirnya buka suara terkait viralnya surat permohonan bantuan tunjangan Hari Raya atau THR yang ditujukan kepada pelaku usaha tahu tempe di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa surat tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk memaksa atau menekan pelaku usaha dalam memberikan bantuan sukarela. Murianto menjelaskan, foto surat yang beredar di media sosial hanyalah contoh yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada pihak paguyuban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan setelah adanya permintaan surat permohonan dari pihak paguyuban agar segera diajukan. Namun sebelum sempat dibahas lebih lanjut, foto tersebut menyebar luas. Menanggapi tudingan netizen di media sosial mengenai adanya pemerasan, Murianto menyatakan telah mengumpulkan para pelaku usaha untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar. Para pelaku usaha pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat atau menyebarkan pernyataan yang viral di media sosial. Mereka siap bertanggung jawab dan mengklarifikasi informasi yang beredar. Murianto juga menyayangkan penyebaran surat edaran tersebut tanpa konfirmasi langsung kepada pihak kelurahan. Sebelumnya, surat permohonan bantuan THR yang ditujukan kepada paguyuban tahu tempe oleh Kelurahan Rawamaju menjadi viral di media sosial. Isu ini mencuat setelah muncul tudingan adanya unsur paksaan dalam permintaan tersebut. Namun pihak kelurahan membantahnya dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 98% bantuan PKH dan bantuan sembako triwulan pertama 2025 telah disalurkan PT Pos Indonesia kepada keluarga penerima manfaat di Kota Palembang. PT Pos Indonesia telah menyalurkan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako triwulan pertama tahun 2025 yang berlangsung pada 18 Februari hingga 20 Maret 2025. Program ini mencakup pembayaran untuk bulan Januari hingga Maret dengan total alokasi sebanyak 48.941 keluarga penerima manfaat atau KPM di 5 kecamatan dan kota di wilayah Sumatera Selatan. Hingga saat ini sebanyak 47.942 penerima telah menerima bantuan atau telah mencapai angka 98,69% dari target yang ditetapkan. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia Cabang Merdeka Palembang Agus Pinandoyo mengungkapkan, penyaluran dilakukan melalui 51 outlet kantor pos yang tersebar di seluruh titik pembayaran di area KCU Palembang. Mekanisme penyaluran dimulai dengan pengiriman surat undangan kepada penerima yang kemudian diwajibkan untuk membawa KTP asli saat mengambil bantuan di lokasi yang telah ditetapkan. Penerima KPM akan menerima paket sembako berupa uang tunai sebesar 600.000 untuk 3 bulan. Jadi di triwulan 1 ini kita mendapat alokasi 48.941 KPM. Jadi terbagi di 5 kabupaten, di mana sampai dengan posisi pukul 12,14 WIB hari ini tanggal 20 Maret itu sudah tersalur 47.942 penerima. Jadi sudah di angka 98,69%. Kemudian
untuk penyalurannya itu di seluruh titik-titik kantor pos yang ada di KCU Palembang. Jadi ada sekitar 51 outlet tempat pembayaran bansos PKH. Ditambahkan Agus, penyaluran tahap kedua direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025, mencakup 5 kabupaten dan kota, yaitu Palembang, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Agus mengimbau agar masyarakat segera datang ke titik pembayaran dengan membawa KTP asli sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat undangan. Pembayaran akan dilaksanakan mulai dari pukul 8 pagi hingga selesai setiap harinya. Dengan pelaksanaan yang sudah hampir mencapai target, PT Pos Indonesia berharap penyaluran bantuan sosial ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat saat Ramadan. Masyarakat diharapkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi terakhir. Polres 4 Lawang menggelar simulasi pengamanan VVIP Paslon Bupati menjelang pemungutan suara ulang pada April mendatang. Pelatihan simulasi tersebut dilakukan untuk mematangkan kesiapan personil jika suatu saat terjadi tindakan anarkis atau konflik sosial yang menimbulkan kerusuhan dalam rangka pengamanan pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten 4 Lawang. Kapolres 4 Lawang AKBP Abdul Aziz mengatakan sebanyak 54 personil diserahkan kepada KPU untuk melakukan pengamanan VVIP kepada para pasangan calon. Abdul Aziz menyatakan komitmennya untuk terus mendukung terutama untuk pengamanan menjelang pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten 4 Lawang. Menurutnya, banyaknya peserta yang mengikuti simulasi pengamanan dan pengawalan ini sudah melalui beberapa tahapan seleksi. Simulasi pengamanan dan pengawalan VIP tadi sekaligus kita simulasikan yang nantinya akan kita serah terimakan sejumlah 54 personil kepada KPU untuk didorong kepada para paslon, ya. Itu bentuk kesiapan kita Polres 4 Lawang dalam mendukung pengamanan PSU yang ada di Kabupaten 4 Lawang. Selain itu, Kapolres 4 Lawang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten 4 Lawang untuk menjaga kondusivitas dalam rangka pemungutan suara ulang pada 19 April 2025 nanti. Rocky Pratama melaporkan. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual diantaranya. Sahira, bocah 8 tahun yang hilang selama 3 hari di Sungai Komering ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. BPBD Sumatera Selatan siagakan 100 personel dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.